Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku tercinta, hari ini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara membuat peta topografi yang lebih akurat ya dari data Demnas ya, Dem nasional. Untuk itu kalian bisa masuk ke Dem dulu ya. Cari aja di Google Demnas ya. Demnas, pilih INA ini geospasial yang unduh data ya. Nah, namun di sini harus ada syarat login ya. Saya sudah login. Kalau yang belum login, register dulu. Kemudian banyak sekali data yang bisa diunduh ya dari Demnas. Yang kita perlukan adalah data permukaan bumi ya. Untuk data topografi. Nah, di sini kalian bisa unduh ya di zona mana ya wilayah yang akan kita buat topografinya. Misal saya sebarang aja ya. Misal di daerah ini, misal daerah mana ya. Ambil. Langsung aja diunduh sudah ya. Demnas 1415 ya. Diunduh saja, lagi proses. Oke, sementara lagi proses, kita skip aja pengunduhannya sampai selesai. Kita lanjutkan kepada data yang sudah diunduh. Oke. Saya misal, kalau nggak salah ya, sudah melakukan pengunduhan eh, di data kuliah saya ya. Hmm. Kuliah saya mengajar sistem informasi geografis ya, SIG. Kalau nggak salah sudah saya download. Nah ini ya contohnya, Demnas. Ini entah di mana berada, misal di salah satu wilayah Ketapang lah ya. Oke, kita biar tidak bingung, kita copy aja ini, kita pindahkan ke file file saya yang baru, khusus YouTube ya. YouTube yang terbaru, kita mau membuat topografi ya, topo dari Demnas. Apakah terlalu cepat ya? Ya, ini ya data dari Demnas. Nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dibuka kalau nggak ada aplikasi pembukanya gitu aja. Bagaimana cara kita membukanya? Data Demnas ini bisa dibuka dengan Global Mapper. Untuk itu adik-adik mahasiswa harus punya instalan ya, instalan Global Mapper-nya ya. Langsung aja dibuka. Halo, apakah suara saya masih kedengaran ya? Nah, ini Global Mapper open. Kita ambil di file saya yang sudah disiapkan ya, topo dari Demnas, dibuka saja. Oke, oke. Nah, ya, ini salah satu data ya, tampilannya, data dari Demnas. Kalau kita ambil ini terlalu besar juga, jadi luasan areanya cukup luas ya. Jadi kita ambil area yang kecil saja. Untuk ketinggiannya 1452 meter di atas permukaan laut yang zona merah ya. Ini 6 meter di permukaan laut yang biru. Misal kita ingin membuat membuat sebuah peta topografi yang ada di wilayah ini, maka yang kita lakukan adalah file, pilih file,
Pilih file, kemudian generate kontur, pilih kontur bound, draw a box ya. Untuk wilayah mana yang akan kita buat seperti itu. Misal yang pojok ini ya kita buat peta topografinya ya langsung saja di OK kan. Draw a box-nya sudah dapat. Oke. Berarti di pojok bawahnya aja nih. Ini udah kelihatan nih peta yang ingin kita buat itu di wilayah ini saja ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah di save ini ya. File apa lagi ya? Saya nih lupa. Generat kontur sudah. Hmm, ekspor kah? Ayo, export elevation grid format. Sepertinya ini ya. Saya membuat video ini tanpa latihan dulu. Jadi ingat-ingat saya juga ini ya. Tak dulu. Takutnya saya salah ini. Kalaupun salah, tidak jadi diupload. Nah, cancel dulu. File. Hmm, ekspor PDF, ekspor vektor format. Bisa jadi yang ini ya. Coba dulu ya. Ya, ekspor. Di ekspor ini ya. Dalam format subfile. Udah, subfile oke. Eh, dicentang ya. Select areanya juga dikasih ini subfile apa nih ya. Misal daerahnya Tayap ya. Tayap satu, save. Ini mana yang maulah ya. Tayap 2, save. Kemudian yang terakhir poinnya ya. Poin di Tayap 3 ya. Misal daerahnya Tayap. Oke, sudah itu aja. Kalau kita cek di Demnasnya udah ini data yang kita simpan tadi ya. Sudah jadi Tayap 2, Tayap ini. Nah, mana yang bisa masuklah ya ke global mappernya. Jadi data ini dari Demnas bisa dibuka, kemudian disimpan dalam SHP ya, SHP. Sudah masuk. Selanjutnya kita perlu buka software. Ada nggak di sini ya? Tidak ada softwarenya. Softwarenya ArcGIS ya, ArcGIS ya. Nih, jadi adik-adik mahasiswa install dulu ArcGIS. Kita buka ArcGIS-nya. Jadi perlu diingat ya tahapan-tahapannya. Ini video saya kok tidak jalan nih. Ada apa ya? Agak berat mungkin ya. Softwarenya juga agak berat. Pertama-tama tentu yang dipilih adalah layar kerja kita ya. Layar kerja sebelum memulai ArcGIS kita pakai 4 landscape aja untuk latihan. Oke, layarnya udah terbentuk. Kemudian bagaimana cara memanggilnya? Oh. Saya sepertinya lupa. Di map info ini lupa. Lupa gimana?
Ada satu yang terlewat. Selain draw a box, harusnya ada generate contour, ada apa lagi ya? Cobalah ya. Generate contour, contour bone, contour option. Ada yang saya lupa nih. Selain draw a box, apa ya? Yang saya lupa dari sini, generate contour sudah. Aduh, ini kalau nggak ada persiapan nih, takutnya nggak jadi peta kita ya. Export, ya dicoba sajalah. Kalau kita buka, apa jadinya ini? File opennya di mana ini? Ditambah layer aja ya. Di mana? Di mana? Data ngajar bukan? Hmm, ini yang udah jadi nih ya. Data yang kita simpan tadi di mana? Ntar dulu, saya cari dulu. Mudah-mudahan bisa lah ya. Karena ini tanpa tanpa latihan langsung mencoba ingatan. Hmm. Jadi kita sudah panggil, coba aja kita buka, bisa nggak dibuka? Ternyata masih bisa ya, lumayan bisa. Selanjutnya karena sudah bisa dibuka, tahap berikutnya di layar mungkin ya, di layar klik kanan, kita coba lihat propertiesnya ya. Ini seingat-ingat saya aja nih ngajarnya nih. Kemudian kita coba cek koordinat sistemnya ya, atau nge-grid dulu ya. New grid, berarti koordinat sistemnya dulu dipastikan ya. Koordinat sistemnya geografik, koordinat sistem, pilih Word, kemudian ada WGS. WGS-nya ada dua lagi nih. Mau yang mana jadinya nih? Cobalah WGS yang ini, apa jadinya nih? Ada yang nggak tahu juga ya. Baru pertama, properties. Kita dulu ya. General, data frame, koordinat sistem. Ini apa lagi? Data spread, grid, set and position frame, grid, new grid, measure grid, next. Oh, ini masih dalam sistem koordinat latlon ya. Jangan dulu kita kalau di teknik pertambangan itu sistem koordinatnya sistem koordinatnya itu sistem koordinat UTM ya. Oh, ini nampaknya ya.
Sekali lagi ya, pengaturan ini ternyata bukan yang ini ya, bukan yang ini ya. Hati-hati di project koordinat sistem ya. Hati-hati pilih saja. Kemudian pilih UTM, pilih WGS 84. Kemudian kita itu di wilayah North atau South. Yang kita ambil tadi wilayah Tapang ya. Jadi South, ingat zonanya juga. Secara teori harus tahu. Nah, ini baru benar. Ini dalam sistem koordinat UTM sudah. Oke, kalau kita lanjutkan lagi, properties, sistem koordinatnya sudah, baru ke grid, new grid, measure grid. Ah, ini ya, sudah berubah dalam bentuk UTM baru benar ya. Kemudian skala skala grid harus diubah harus sama ya. Misal di X-nya 1000 meter, maka di Y-nya juga 1000 meter. Next, next. Ini saja ada. Oke, yes. Nah, ya, ada perubahan di sini ya. Siapa yang bisa lihat? Jadi perubahannya adalah dalam bentuk sistem koordinat. Inilah sistem koordinat atau yang gridnya sudah dibuat dalam bentuk UTM untuk pertama-tama yang seperti itu. Yang kedua yang harus kita buat ini kan konturnya nih belum ada keterangan di berapa konturnya, maka klik di layer, klik kanan, pilih pilih apa ya? Label, label ya. Label picture, maka muncul nih ya labelnya udah muncul. Kalau kita klik kanan lagi ke properties ya, ini bisa diatur ya. Eh labelnya, name-nya ya, name-nya itu elevation. Kemudian tulisannya ini masalah masalah di tulisan ya. Ini yang skala rank ini juga bisa diatur ya. Minimum skala, maksimum. Tadi dulu kita yang jelas-jelas saja yang kita atur. Coba kita zoom dulu di bagian pojok bawah ini ya. Eh, yang ini ya. Nah, ini muncul. Inilah kontur ya. Kontur ini, jadi adik-adik mahasiswa setelah kontur ini jadi ya. Kalau rasanya masih kurang bagus, gimana ngaturnya ini? Ini ada pengaturan ya. General, source, display, simbologi, fill, label. Ini baikkan berkaitan dengan label tadi ya. Ya, ternyata banyak juga yang saya lupa ya. Banyak juga yang saya lupa. Pada intinya sebenarnya peta topografinya sudah jadi ya. Cuma saya itu masih mau mencari ya. Kalau kalau kita besarkan lagi, nah di sininya ya, saya lupa itu di jarak kontur mayor dan minornya. Ini benar, saya lupa. Untuk sistem koordinatnya sudah. Kemudian kalau kita mau merubah tampilan, ini kan di bagian pojok nih. Jadi cukup tinggal menggeser saja. Kalau digeser, maka sistem koordinatnya otomatis lagi ya. Jadi kalau digeser lagi, ya ini yang sudah coba lihat di sininya dua.
yang paling atas kiri 327.000, maka 327.000-nya udah bergeser ke sini. Jadi di sini tinggal 324.000. Itu kelebihannya. Jadi grid koordinatnya otomatis. Kemudian di skala, ini skala ya. Skala juga udah otomatis yang udah dibuat nih 1:14.000. Kalau mau diatur, misal skala banding 15.000 bisa ya. Nah, ini adalah skala 1:15.000. Kalau kita kecilkan, lain cerita lagi skalanya. Kemudian di skala batang juga bisa ya. Ini banyak insert skala ada nggak? Nih ya, skala bar. Tinggal pilih insert skala bar, ini skala batang. Misal ambil yang ini. Muncul nggak? Nah ya, seperti ini kira-kira satuannya mil. Nah, kalau satuan mil ini harus diklik kanan, properti dulu. Harus ada pengaturan ya. Formatnya dalam satuan apa gitu ya. Ini bisa di otak-atik ya. Skala dan unitnya ada nggak mil, mil. Ini mil. Ganti simbolnya. Oh, ini simbol, bukan? Ini harusnya. Oh, ini mil, mil ganti meter ya. Jadi biar cocok dengan grid peta ya. Nah, ini udah jadi meter, tapi masih masih kurang cantik ya untuk skala batangnya. Coba aja dicek kalau 4.000 ke 5.000 itu kan 1.000 ya. Harus dipaskan juga. Nah, ya ini pas. Tapi harus dilihat dulu tampilannya supaya bagus ya. Gap number of-nya, number of divisinya dikecilkan aja ya. Coba kita cek. Nah, ini ya 1.000. Dipaskan aja 1.000. Nah, jadi kalau gini kan enak. Inilah skala batang. Kemudian skala angka kalau mau di print pada kertas jadinya seperti itu juga ya. Jadinya 1:15.000. Oke, kemudian untuk judul silakan cari titel A segala macam. Ini A, B untuk nulis buat judul. Mungkin itu saja dari saja untuk membuat peta topografi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.